Halo pemimpin muda, selamat datang kembali di YouTube channel Pemimpin Indonesia. Hari ini gua mau membahas tentang belajar. No, God! Where deep down in my heart? Waduh, emang kenapa sih dengan belajar? Kenapa responnya langsung hilang semangat gitu? Jujur aja nih ya, entah mengapa banyak banget di antara kita yang setiap kali dengar kata belajar, langsung muncul ingatan-ingatan yang berasosiasi dengan pengalaman yang kurang asik. Misalnya, belajar itu membosankan, aktivitas yang berat dan gak seru. Kalau gagal atau lemot banget belajarnya, pasti kena omel sama yang ngajarin. Dan berbagai ingatan negatif lainnya. Ayo ngaku, siapa yang merasa seperti ini juga? Gua rasa lo gak sendirian kok, karena dulu gue juga gitu. Kalau lo termasuk yang kayak gini, bisa jadi penyebabnya adalah karena belum menemukan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan lo. Sejujurnya, kalau berdasarkan refleksi pribadi, kenal dengan gaya belajar itu memang bukan proses yang instan. Ibarat nyari sepatu yang enak, lo harus nyobain dulu sepatu merek A, B, C dengan model yang beragam buat tahu mana yang paling nyaman buat kaki lo. Begitu juga dengan belajar. Coba dulu beragam metode, mulai dari metode diskusi atau ngobrol-ngobrol sama temen, digambar-gambar biar menarik, atau mungkin direkam karena lo tipe yang kurang betah baca tulisan lama-lama, dan berbagai macam metode lainnya. Kalau setelah gua ngomong kayak gini, lo mikir udah, ribet banget belajar, mending gak usah belajar aja lah. Atau ya udahlah, dulu gua udah sering belajar pas zaman sekolah, udah cukup kayaknya belajarnya, jadi gak perlu belajar lagi. Gua saranin langsung lo buang jauh-jauh pikiran ini, karena bahaya banget kalau lo memilih berhenti belajar. Dan breaking newsnya adalah, si belajar ini menjadi salah satu must have skills alias skill yang kudu harus dimiliki semua orang di masa kini, terutama anak muda yang sedang di usia aktif, atau nama kerennya learning agility. Tapi jangan anggap remeh dulu si learning agility ini, karena dia bukan sekedar belajar biasa. Nah, apa sih learning agility? Oke, yuk mari kenalan. Seperti namanya, skill ini berasal dari dua kata. Pertama, learning, yang artinya proses belajar atau kondisi di mana seseorang sedang belajar. Dan kata keduanya adalah agile atau yang artinya lincah. Waduh, maksudnya gimana tuh? Kok belajar dengan lincah? Apakah artinya lo harus bisa belajar sambil lari-larian? Atau sambil guling-guling? Enggak, bukan gitu maksud gua. Yang dimaksud belajar dengan lincah di sini, lo bukan hanya bisa belajar dengan cepat, tapi lo juga harus bisa mengaplikasikan apa yang lo pelajarin sesuai dengan konteks dan kebutuhannya. Makanya, poin lincah yang dimaksud di sini lebih ke cepat dan fleksibel gitu. Dan ini yang membedakan si learning agility sama proses belajar biasa. Makanya, kalau dirangkum bisa dibilang kalau learning agility adalah kemampuan yang bikin lo bisa terus belajar hal baru dengan cepat dan selanjutnya lo bisa menerapkan apa yang udah lo pelajari di situasi dan kondisi yang berbeda. Ketika lo punya skill learning agility, lo akan punya 4 kemampuan super yang bikin lo semakin agile atau lincah dalam belajar. Kemampuan super ini juga bikin lo tidak merasa terbebani dalam belajar, karena belajar bukan lagi menjadi suatu keharusan, tapi belajar adalah suatu proses yang menyenangkan, yang setiap kali lo belajar lo merasa lebih puas lagi karena lo lebih mengerti tentang hal baru. Tapi kalau lo mikir bahwa belajar adalah sebuah pekerjaan, maka lo akan merasa terbebani karena ada keharusan di situ buat lo untuk belajar.
Tapi ketika lo sudah bisa menerima bahwa belajar adalah sebuah proses dan lo menyenangkan proses itu, maka lo akan jadi lebih legowo dan akhirnya kita jadi lebih terbuka terhadap ilmu-ilmu yang baru. Lo juga bisa menikmati proses ini karena juga lo mengerti urgensinya. Jadi ketika lo tahu bahwa memang sangat urgent untuk mengetahui atau mempelajari hal ini, jadi akhirnya lo juga menjadi terpacu buat mempelajari hal baru. Yang pertama adalah learn atau belajar. Yang kedua adalah kemampuan buat adapt atau beradaptasi. Dengan kemampuan yang ini, lo menjadi terbuka terhadap ilmu yang baru. Jadi ketika tadi di kemampuan yang pertama kita mampu untuk belajar, dan di kemampuan yang kedua ini kita mampu beradaptasi terhadap adanya ilmu yang baru yang akan datang di kehidupan kita. Kemampuan buat beradaptasi ini tidak datang dalam satu malam. Jadi ini memang harus dilatih. Jadi ketika kita sudah terbiasa bahwa kita sadar akan adanya kemungkinan ada ilmu baru yang akan datang, kita menjadi lebih siap buat beradaptasi. Kemampuan yang ketiga adalah kemampuan unlearn atau melupakan yang sudah kita pahami sebelumnya. Ini lebih sulit lagi. Jadi ketika kita tadi di kemampuan kedua kita siap buat ada pelajaran yang baru yang akan datang, di kemampuan yang ketiga ini atau unlearn ini kita melupakan hal-hal yang sudah kita pahami sebelumnya, atau kita terbuka bahwa kalau dulu kita pernah paham akan satu hal atau kita percaya akan satu hal sebelumnya, mungkin hari ini yang kita percaya itu sudah nggak benar lagi. Bagian dari learning agility ini kita juga memilih gitu ya, bahwa ilmu-ilmu mana yang sudah tidak relevan dan harus kita lupakan. Yes, kamu tidak salah mendengar bahwa ilmu ini, beberapa ilmu yang kita ketahui itu memang harus dilupakan. Kenapa? Karena memang ilmunya sudah lagi tidak relevan dengan keadaan zaman sekarang, atau ada ilmu baru yang udah lebih baru lagi yang sudah merubah ilmu yang sebelumnya. Jadi di kemampuan yang ketiga ini kita tidak hanya belajar, tapi kita juga belajar melupakan apa yang kita pelajari. Yang terakhir adalah kemampuan buat relearn atau belajar kembali. Artinya apa? Jadi ketika kita sudah tahu caranya belajar, kita terbuka terhadap ilmu baru dengan beradaptasi, belajar untuk melupakan apa yang kita pelajari. Nah berarti sekarang kita mempelajari hal yang baru yang akan kita ketahui. Jadi kemampuan relearn ini ketika yang lama sudah kita lupakan, maka kita siap untuk mengisi kembali dengan ilmu yang baru. Sebagai contohnya seperti ini teman-teman. Kalau dulu namanya pembayaran itu hanya menggunakan uang, itu adalah pemahaman yang kita pahami sejak lama. Dengan kemampuan yang tadi kita sebutkan, berarti sekarang kita siap nih bahwa pembayaran itu tidak hanya dengan uang. Jadi kita ada proses unlearn dengan ternyata sekarang ada cara lain yang bisa untuk membayar sesuatu tanpa menggunakan uang. Lalu ketika relearn, akhirnya kita berusaha mempelajarinya. Oke, kalau misalnya tidak lagi hanya dengan menggunakan uang, kira-kira saya bisa membayar menggunakan apa ya? Ternyata sekarang ada namanya online payment, atau kita bisa membayar dengan menggunakan transfer online. Jadi akhirnya sekarang kita menjadi paham bahwa kita belajar hal yang baru, bahwa ternyata pembayaran itu tidak hanya menggunakan uang. Kalau lo merasa bahwa learning agility ini adalah suatu hal yang baru, lo salah besar. Karena learning agility ini sudah lumayan lama untuk dibahas, dan sekarang learning agility ini menjadi salah satu skill yang wajib buat dikuasai. Apalagi teman-teman tahu ya bahwa sekarang perubahan begitu cepat. Dengan adanya COVID semua hal berubah gitu ya. Jadi memang teman-teman, kemampuan buat kita atau kemampuan untuk cepat belajar itu akan sangat dibutuhkan. Dengan tren yang ada sekarang teman-teman, jadi learning agility menjadi suatu skill yang wajib banget buat kita miliki. Jadi wajar banget kalau learning agility ini menjadi skill yang lagi hits banget. Harusan buat punya skill ini dibahas oleh berbagai macam akademisi dan institusi seperti Convery, Center for Creative Leadership, dan Columbia University. Apa aja sih yang dibahas oleh mereka? Kita bahas di episode berikutnya.